Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ray Resti Rahmat Soleh dari SMA Negeri 1 Singaparna, kelas 11 MIPA 6, absen 25. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas fisika mengenai sifat-sifat gelombang bunyi dan sumber-sumber bunyi. Oke, langsung saja yuk tonton pembahasan saya dari awal sampai akhir. Nah, bunyi itu termasuk ke dalam gelombang longitudinal dan gelombang mekanik. Kenapa gelombang longitudinal? Karena arah rambat bunyi itu searah. Dan dikatakan gelombang mekanik karena membutuhkan bunyi perambatan medium. Jadi guys, sebelum sampai ke telinga kita, bunyi yang berasal dari sumber bunyi tersebut akan terlebih dahulu sampai di udara. Syarat bunyi dapat didengar ada 3. Yang pertama sumber bunyi, yang kedua medium perambatan, dan yang ketiga pendengar. Medium perambatan yang paling umum adalah udara. Misalnya nih, kamu sama teman kamu lagi curhat. Nah, kamu bisa dengar curhatan teman kamu itu karena bunyi atau suara yang dia katakan merambat lewat udara. Bayangkan kalau kalian berdua curhat di ruangan yang hampa. Mungkin kamu tidak akan bisa dengar curhatan teman kamu itu. Klasifikasi bunyi. Jadi, gelombang bunyi punya rentang frekuensinya gitu guys. Yang pertama, infrasonik. Bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Yang bisa mendengar bunyi ini adalah hewan anjing, gajah, jangkrik, hiu, dan laba-laba. Yang kedua, audiosonik. Bunyi yang memiliki frekuensi kisaran 20-20.000 Hz. Nah, bunyi inilah yang bisa didengar oleh manusia. Yang ketiga, ultrasonik. Bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Wah, tinggi banget kan guys frekuensinya. Yang bisa mendengar bunyi ini yaitu hewan kelelawar dan lumba-lumba. Sifat gelombang bunyi yang pertama adalah refleksi. Refleksi atau pemantulan adalah sifat bunyi yang akan pertama kita bahas. Ketika bunyi merambat melalui mediumnya, maka bunyi akan dipantulkan pada permukaan benda yang keras. Misalnya, bunyi tersebut mengenai permukaan batu, kaca, ataupun besi. Oh iya, contoh kasusnya begini nih. Ketika kamu berada di dalam gua, maka suara kamu akan terdengar lebih keras akibat pantulan dari dinding gua. Tapi pemantulan ini juga ada hukumnya loh guys. Yang pertama, sudut bunyi yang datang sama dengan sudut bunyi yang dipantulkan. Yang kedua, arah datang, arah pantulan, dan garis bunyi normal di antara berada dalam satu bidang yang sama. Sifat selanjutnya adalah refraksi atau pembiasan. Sifat ini terjadi ketika ada bunyi yang melewati dua medium perambatan yang berbeda. Misalnya melewati udara dan udara, maka bunyi tersebut akan dibiaskan atau dibelokkan. Yang ketiga, sifat difraksi atau pelenturan. Yang ada di celah-celah, maka bunyi tersebut akan dilenturkan. Misalnya ketika kamu melewati gang, kamu akan tetap bisa mendengar orang-orang yang berbicara dari ruangan atau seberang gang, karena bunyi dapat melewati saluran. Yang keempat, efek Doppler. Sifat yang satu ini akan menjelaskan kalau ada sumber bunyi yang menjauhi atau melanjutkan pendengar, maka frekuensi yang didengar oleh si pendengar akan naik turun. Bingung ya? Oke, aku bakal kasih contoh. Misalnya, kamu lagi berdiri di pinggir jalan. Tiba-tiba kamu mendengar suara sirine ambulans dari kejauhan. Nah, ketika ambulans tersebut berjalan menjauh, maka suara sirine yang kamu dengar akan lebih rendah. Sifat yang kelima, interferensi atau perpaduan. Terjadi berdasarkan dua bunyi yang saling padu. Kalau penonton frekuensi yang sama, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin kuat. Namun, jika salah satu bunyi tersebut frekuensinya lebih rendah, maka bunyi yang akan terdengar hanya satu, yaitu yang lebih nyaring atau frekuensinya tinggi. Nah, sifat yang terakhir adalah pelayangan bunyi. Sifat yang satu ini menjelaskan apa sih? Jadi, sifat ini akan menjelaskan kalau ada dua bunyi yang berbunyi secara bersamaan, tetapi memiliki frekuensi yang berbeda. Gambar tersebut merupakan ilustrasi bunyi yang memiliki frekuensi berbeda. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.